Orang yang alim itu bukan orang yang paham segala hal. Orang yang alim Tapi, itu orang yang kerja buat Tuhannya dan hanya Tuhannya yang tahu. okay. Tidak dengan ucapan, dengan doa. Kalau alim itu karena pemahaman, ya belajar aja semua. Biar alim semua. Berarti alim bukan pemahaman ya? Bukan. Alim itu adalah orang yang benar-benar dengan ucap dan tingkah lakunya hanya untuk Tuhan. Dan setinggi apapun ilmu kita, selagi ilmu itu belajarnya dari pengalaman orang, ya kita hanya tahu tapi tidak merasakan. Kata Rasul, janganlah kamu membenci orang yang membencimu. Kata Rasul kan, bukan kata dia. Berarti dia belum tentu kan. Kenapa kata-kata Rasulullah itu didengar? Karena dia mengalami. Merasakan. Merasakan. Ada salah satu orang hebat di Indonesia ini dikatain apa, mulai heboh. Tapi selalu bilang, kata Rasul, janganlah membenci orang yang membencimu. Terus ada pula bahasa Rasul itu pernah dilemparin apa itu, tapi dia tidak balas. Kan gitu. Tapi umatnya begitu Rasul diomongin ngamuk. Gimana sih? Gimana? Jadi, nah itu tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu bukan hanya apa yang dia, bukan hanya orang munafik itu bukan hanya misalkan yang dia lihat A, yang dia katakan B, bukan hanya itu. Atau dia terlihat bertuhan, tapi sebenarnya tidak, bukan hanya itu orang munafik. Tapi orang munafik itu selalu melanggar apa yang dia katakan sendiri. Oke. Nah itu orang yang munafik. Wahai saudara-saudaraku. Nah misalnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa janganlah membenci orang yang membencimu. Kan Rasul berkata langsung, janganlah membenci orang yang membencimu. Ya. Tapi begitu ada yang salah ngomong dikit tentang Rasul, dikafir-kafirkan. Jadi umat Rasul enggak sih itu? Itu tanda-tanda orang munafik. Terus aku mau tanya satu hal lagi, orang-orang yang katanya alim. Kalau hidupnya melarat masih alim nggak? Masih sekuat itu nggak? Setegap itu nggak? Sehebat itu nggak? Kadang-kadang sengaja kata Tuhan, kususahkan hidupmu tuh. Karena waktu senang lu terlihat sabar sekali gitu. Coba giliran susah tetap sabar gak? Ada juga kadang yang bercerita tentang sibuk bicara tentang wujudnya Tuhan lah. Inilah nanti dulu. Ya boleh ngomong begitu dengan orang-orang yang sepaham aja. Kalau seorang dosen berbicara dengan anak SD atau anak SMP dengan menggunakan ilmu dosennya, kira-kira yang salah mana? Yang dosen kan? Dosen Nah, yang itu lebih dia. ngerti. Jadi orang yang benar-benar bertuhan tuh tahu tempat dan tahu diri. Malah dia senang dihina orang yang bertuhan tuh. Semakin banyak aku dihina Tuhan, semakin dekat aku kepadamu. Nah ini kan tidak. Begitu ada yang dihina, Allahu Akbar bawa pedang. Kayaknya disuruh Tuhan, Allah Maha Besar, gebuk.
Jadi sekali lagi, kenapa bencana itu terjadi? Ya karena sudah tidak pada seharusnya. Yang kedua, nah kalau bicara kejelekan, kejahatan, semua orang jahat. Nggak ada yang bersih. Yang ketiga, orang yang baik, yang mengerti, hanya bisa ngomong. Tapi tidak mencontohkan kebaikan itu sendiri. Yang keempat, karena kemunafikan. Semua punya siaran kan. Kalaupun nggak disiarkan, semua punya bukti. Ya. Dokumentasi alasannya. Kayak gini misalkan. Kenapa kita itu disuruh puasa? Latihan menahan diri. Sebulan puasa itu berlatih untuk menahan diri dalam rangka menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kenapa kita disuruh sedekah? Dengan saling memberi, akhirnya kita saling peduli. Nah ini catatannya kan beda. Sedekahlah kamu 1.000 biar 100.000 kan. Kata Tuhan tidak ada perbuatan yang tulus kalian. Semua karena minta balasan. Puasalah kamu. Mana dengan puasa nanti gini-gini, bukan lah. Semua ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya buat manusia itu sendiri, biar berakhlak. Sekali lagi aku tegaskan. Tidak punya hak kita untuk memvonis satu tempat itu penuh dengan dosa. Seluruh muka bumi ini, manusia di muka bumi ini berdosa semua. Kalau tidak percaya tunggu kelak, kalau kiamat. Siapa yang berani tunjuk tangan, aku suci ya Allah. Jadi salah kalau saling salah-salahkan. Nah itu penyebab juga bencana. Jadi bukan semata-mata karena orang jahat. Banyak kan yang bilang karena LGBT lah, karena di situ kotor lah, karena di situ. Ya kenapa orang-orang baik dan mengerti itu hanya bisa ngomong? Ya gimana mau berubah? Tugasnya cuma nyalain. Hanya karena dia tahu hukum. Orang yang tahu hukum belum tentu patuh hukuman, patuh hukum. Aku bersalah. Nih, gue kasih contoh. Aku bersalah, terus lo kafirkan. Kalau anakmu bersalah, lo sanggup nggak ngafirkan anakmu? Jadi barang siapa yang mengkafirkan orang lain, kalau anaknya, istrinya, atau saudaranya yang bersalah, sanggup nggak juga berucap yang sama untuk mengkafirkan itu? Kalau aku sanggup. Jadi kalau aku berani mengkafirkan orang lain, aku juga berani mengkafirkan anakku, mengkafirkan istriku, mengkafirkan saudaraku. Kan sama aja salahnya. Nah itu yang bikin aku kesal. Siapapun itu. Kafir kamu, bejat kamu, neraka kamu, laknat kamu. Kalau kejadian itu dengan bapaknya sendiri, dengan anaknya sendiri, dengan bininya sendiri, dengan saudaranya sendiri, sanggup nggak berkata yang sama? Itu yang harus diingat. Satu, yang kedua, kalau berani mengkafirkan orang, harus berani juga dikafirkan orang. Jangan sakit hati. Gitu.
Nah itulah penyebab bencana itu. Karena orang yang mengerti dan paham hanya menilai dan memvonis, hanya menilai dan menyalahkan, hanya karena pemahaman. Yang namanya pemahaman bisa dipelajari, dan pemahaman yang dipelajari itu kadang-kadang tidak langsung dialami. Itu hanya karena melihat, mendengar, dan membaca. Pertanyaanku cuma satu kalau orang-orang yang merasa alim. Oke lah kalau Rasulullah tidak bisa dicontoh. Tapi bisa nggak jadi khalifahnya yang 4 itu? Yang berani miskin. Berani tiap malam ngelilingi desa hanya untuk mendengar orang yang lapar. Aku pun bisa kalau cuma berkata menurut Idris, bahwa dia itu kan menurut Idris bukan menurutnya. Selalu menurut ini, menurut itu. Menurutmu apa? Ujung-ujungnya wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Ya kalau hanya Allah yang tahu, tidak usah mengkafirkan orang. Tidak usah memvonis orang. Ini ada hubungannya dengan bencana. Inilah yang terjadi. Jadi jangan hanya menyalahkan di tempat bencana itu. Azab ini, azab itu, ini petunjuk itu. Kan gitu. Banyak banget pokoknya. Asumsi opini dengan kejadian Cianjur ini. Orang sudah sedih, orang sudah kehilangan nyawa, orang sudah hancur rumahnya. Semua orang yang alim yang ada di muka bumi ini, semua orang yang katanya alim di muka bumi ini, sanggup tidak berkata bahwa aku ini bersih. Ya Allah ya Rabbi. Kalau tidak sanggup, tidak usah menyalahkan orang lain. Berarti sama saja manusia itu. Kenapa Rasul itu tidak pernah menyakiti orang? Kenapa Rasul itu bawa rahmat buat alam ini? Karena dia tidak pernah mengaku dia bersih. Dia tidak pernah mengaku dia suci. Allah yang beli jabatan itu. Langsung. Nah orang yang suka mengkafirkan, menyalahkan, memvonis, secara tidak langsung mengakui dia lebih baik dari orang lain. Ini masih ada hubungan dengan bencana nih. Tolong aja. Jangan sampai orang sudah musibah, nangis, jadi jerit, tetap aja dijadikan bisnis. Dengan alasan kepedulian. Potong kupingku nih rapat-rapat. Kalau semua kepedulian itu tidak ditanggapin. Dan bisa diterima dengan jiwa besar. Enggak. Paling dia maki-maki habis itu. Nah itu yang terjadi.